saya Nana Kosim dari kelas 7D PJKR Universitas PGRI Semarang. Ya, kali ini kita kedatangan salah satu atlet pencaksilat yang ada di Universitas PGRI Semarang, yaitu Mas Faris. Selamat sore Mas Faris. Selamat sore Mas. Ya, dia ini salah satu atlet pencaksilat yang sudah banyak berprestasi ya di kalangan waktu SMA sampai sekarang juga di PGRI Semarang. Mas Faris ini masih berprestasi dan masih aktif juga. Sekarang dia ini salah satu atlet di perguruan apa Mas? Dari perguruan PSAT. Ya, Mas Faris ini di perguruan PSAT ya teman-teman. Langsung saja Mas Faris, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya terkait tentang pencaksilat PSAT. Yang pertama, mungkin sejak kapan ya Mas Faris itu bergelut dalam dunia pencaksilat itu? Boleh diceritakan? Saya sendiri udah menggeluti yang namanya bela diri pencaksilat, yaitu udah dari sejak SD. Itu awal mulanya sih iseng-iseng diajak kakak malam-malam hari, bisa diajak ke tempat latihan terus sekedar nonton. Awalnya kita sekedar nonton, terus ikut sekedar pemanasan. Nah, habis itu diajari yang namanya teknik pencaksilat, dari tendangan, pukulan. Dari SD itu dari kelas 5 SD ya, dari kelas 5 SD terus kelas 6 SD udah mulai ikut di event tingkat kecamatan. Kalau di SD biasanya kan Popda mewakili sekolah di tingkat kecamatan, di situ jenjang kabupaten atau kota. Nah, dari situ banyak pengalaman. Habis SD masuk ke SMP, pertama kali hitungannya kedua alhamdulillah udah dapat nomor walaupun itu nomor 2, yaitu mungkin menurut aku awal bagus lah itu Mas. Jadi itu sejak SD awal mula kelas berapa tadi? Kelas 5. Kelas 5 Mas Faris itu sudah mulai belajar bela diri pencaksilat ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah dapat nomor dalam pencaksilat, juara 2. Itu awal mulanya dalam karir Mas Faris itu. Terus kemudian sejak SMP itu Mas, apa aja yang sudah diperoleh sejak SMP itu? Dari SMP ya, kalau di event kota sendiri sih alhamdulillah setiap tahun mendapatkan nomor. Ya tadi dari kelas 1 SMP udah dapat nomor 2, lanjut lagi ke kelas 2, dari kelas 8 itu udah dapat nomor 1. Alhamdulillah ada peningkatan ya, walaupun masih di tingkat kota. Nah, terus habis itu dari Popda tingkat kota lanjut lagi berjenjang di daerah Karesidenan. Terutama saya masih domisili di daerah Demak, otomatis masih ikut Ekskaresidenan Kota Semarang. Alhamdulillah pertama kali ikut Ekskaresidenan itu di tahun 2014 kalau nggak salah. Itu udah dapat nomor 2 ya, walaupun nggak dapat nomor 1. Nah, terus di kelas 3 SMP itu Mas, alhamdulillah masih bertahan dengan juara 1-nya. Ya, alhamdulillah dari kelas 1 juara 2, kelas 2 juara 1, kelas 3 juara 1, dan lanjut ke Ekskaresidenan. Dari situ pun nggak cuma ikut event-event dari pemerintah. Misalnya event dari pemerintah itu kan yang event berjenjang dari antar sekolahan, terus di Popda, terus nanti di Karesidenan, terus nanti di Popda Jateng, nanti di Popda Nasional. Di luar itu juga ikut ada event-event dari universitas, dari kota-kota yang lain atau Jogja atau apa gitu. Anda nggak dapat nomor juga, walaupun nggak dapat nomor 1, masih ya waktu zaman dulu emang minim yang namanya perawatan, masih dikit lah yang namanya alat-alat untuk menunjang prestasi. Ya, jadi seperti ya, meskipun tidak ada alat yang
sarannya kurang maksimal, tapi Mas Faris itu bisa memanfaatkan beberapa alat yang ada di rumahnya seperti itu. Kemudian Mas, setelah SMP itu apakah Mas Faris kemudian berhenti ataukah tetap berlanjut latihan yang lebih tingkat yang lebih serius Mas? Nah, Yang tidak serius. waktu SMA itu menurut aku itu ya yang namanya kita udah yang dari apa anak-anak masuk ke remaja antara SMA itu kan yang namanya jiwa-jiwa mudanya itu kayak mulai bangkit. Dari SMA itu banyak pengalaman, dari event pertandingan pencak silat, dan aku juga masih dibutuhkan dari ekstra lain. SMA pun alhamdulillah di kota sendiri masih tetap menjuarai juara 1, alhamdulillah. Terus diajak teman ikut ekstra yang namanya gerak jalan, nah jaraknya berapa kilo itu, walaupun nggak di cabang pencak silat itu sendiri juga mencabang di 2 cabang. Nggak harus di pencak silat sih sebenarnya, kita cari prestasi nggak harus di pencak silat. Event yang cabur-cabur yang sekiranya banyak peluang, kenapa nggak diisi. Terus di SMA pun pernah ikut UTSN, kalahnya sama atlet-atlet nasional dari Jawa Tengah. Jadi di kelas 2 alhamdulillah masih bertahan dengan juara 1. Tapi dari SMP sampai SMA alhamdulillah 5 tahun juara bertahan masih, walaupun masih di tingkat persamaan. Jadi seperti itu ya teman-teman, Mas Faris ini udah dari SD, SMP dan berlanjut ke SMA, dan kemudian sekarang ini Mas Faris itu menjadi atlet andalan di PGRI Semarang. Kemarin Mas juara terakhir di kampus berarti apa itu kemarin? Tingkat apa? Juara di kampus itu terakhir ya udah hampir 2 tahun yang lalu sih. Waktu awal masuk ke kampus udah ditawari mainnya itu terakhir di Banyuwangi, yang event universitas itu yang mewakili dari kampus PGRI sendiri. Itu jenjangnya itu internasional, di internasional Banyuwangi Cup yang pertama kali yang diadakan itu tahun 2019 akhir. Ya anak-anak yang lain itu ada di Banyuwangi di event internasional. Alhamdulillah dari BJKR itu ada 3, salah satunya saya sendiri alhamdulillah dapat nomor 1. Nah satunya itu ada Mas Alam Kibar, kakak tingkat saya sendiri, dapat juga nomor 1. Yang satunya itu ada Mas Aldi Nugroho, itu dari PSHT semua. Yang Mas Aldi itu dapat juara 2, alhamdulillah pulang membawa medali semua, walaupun yang satu itu enggak medali emas. Alhamdulillah seperti itu Ya, jadi seperti ya teman-teman sekalian, di tingkat tidak hanya di tingkat sekolah pun, tapi di universitas Mas Faris juga tetap berprestasi, salah satunya kemarin juara 1 di Banyuwangi. Nah, seperti itu. Kemudian Mas, ada perjalanan unik nggak setiap kali melakukan event-event gitu? Misal ada kejadian unik apa gitu? kejadian unik itu pasti ada. Gini, yang namanya kita atlet dari desa itu, yang namanya dana operasional untuk atlet tanding itu pastinya minim sekali. Walaupun kita mewakili dari sekolahan, anggaran pun itu yang kita minta, yang kita ajukan itu enggak 100% itu bisa cair. Terkadang seperti itu. Walaupun itu yang cairnya 50%, kita tetap berangkat. Kita tetap semangat yang namanya nyari prestasi. Jangan sampai kendor lah, walaupun yang namanya masalahnya pasti insya Allah ada. Walaupun kita di sana itu yang namanya penginapan, janganlah mewah lah. Aku udah ngalamin dari SMP, SMA itu yang namanya penginapan itu nggak pernah mewah. Beda lagi kalau udah di bawah nama kota. Kalau atas nama masuk sekolah kadang penginapan ya pelataran masjid lah gitu. Itu kayak kos-kosan biasa. Jadi Mas Faris itu biasanya kalau ada event-event gitu
berarti numpangnya di masjid gitu. Ya, kadang di rumah orang, di kontrakan seperti itu, nggak pernah sampai ke hotel itu belum. Seperti itu teman-teman sekalian, kenangan dari Mas Faris saat melakukan perjalanan eventnya. Terus sekarang ini Mas, selain melakukan kegiatan latihan pencak silat, terus kesehariannya itu sekarang ngapain Mas? Selain itu hobinya sekarang ngapain Mas? Selain bergelut di bidang pencak silat itu. Kalau aku sendiri sih yang namanya olahraga itu hampir suka. Ya mungkin dari kecilnya udah terjunnya dan saat otomatis yang sudut utama itu pasti juga tidak salah. Untuk keseharian hobi sih banyak sih Mas, untuk yang namanya olahraga. Kadang suka voli, sepak takraw, futsal, main bola kayak gitu lah. Basket pun ya bisa sih, tapi nggak sejago yang lain gitu. Ya, terus selama pandemi ini Mas, mungkin kan banyak atlet yang jarang latihan, terus fisiknya juga kurang lah. Dari Mas Faris sendiri untuk menjaga kesehatannya itu biasanya ngapain aja di rumah ataupun saat latihan sendiri seperti itu? Untuk atlet, nah di masa pandemi ini kurang lebih 2 tahun ini otomatis yang namanya atlet semua cabur lah, hampir semua cabur itu kayak mangkrak, seperti kayak apa, mesin itu kayak udah berhenti. Untuk menjaga fisik atau stamina seorang atlet pasti butuh kesadaran sendiri. Kita nggak harus nunggu dari arah pelatih, kita harus tetap melakukan aktivitas olahraga sendiri. Contoh, kita pagi-pagi udah jogging, minimal jogging lah untuk keseharian. Satu buat badan, buat naikin kardio, terus menjaga yang namanya apa, kayak kekuatan tubuh, ya fisik seperti itulah. Itu Mas, nggak jauh. Berarti dilakukan setiap hari Mas itu melakukan seperti itu? Kalau bisa sih setiap hari, tapi yang namanya manusia itu kan juga punya kesibukan. Ya minimal itu pagi lah, walaupun 10 menit 15 menit kita tetap lakukan. Jadi sepertinya teman-teman tetap melakukan latihan meskipun di pandemi seperti ini. Terus Mas, biasanya untuk tekniknya sendiri Mas dalam pencak silat itu apa Mas? Mungkin Oh, iya. teman-teman bisa tahulah sedikit bocoran lah teknik-teknik dari atlet yang sudah main di mana-mana. Mas Faris bisa jelaskan ke teman-teman semua. Ini lebih ke teknik yang mana Mas? Ya. Kalau ke teknik untuk ke fight itu ya pasti nggak jauh ya, namanya pukulan, tendangan. Kalau ada sih temanku satu tim juga itu ada yang namanya di apa, kategori seni itu ya mungkin kita olah seni, gerak-gerak gitu. Kalau kita ke fight mungkin pasti yang namanya fight kita taruh, pasti yang namanya pukulan, tendangan, bantingan dan lain-lain itu pasti. Tapi untuk melakukan seperti itu kita banyak teori lah. Kita mengikuti arahan dari coach, itu kita harus gerak seperti itu. Nah, untuk teknik sih ya nggak jauh dari situ sih. Mungkin kita lebih ke power sama kejelian, kecepatan, kejelian kayak gitu, sama power itu nggak jauh. Karena kita untuk nanti terjun ke gelanggang atau di pertandingan, otomatis yang namanya kan itu harus jeli. Kapan kita nendang, kapan kita lari, kapan kita mau seperti itu. Jadi sebenarnya juga tekniknya itu banyak Mas dalam pencak Dan silat itu itu. kan Mungkin biasanya dari Mas Faris sendiri teknik andalannya ini apa? Biasanya atau tendangan C, atau tendangan C, salah satu aja Mas, mungkin bisa disebutkan biar teman-teman tahu sedikit. kalau tendangan sih hampir semua perguruan atau semua yang di bawah naungan UFC itu hampir sama. Tapi kalau aku sendiri itu tendangan lebih suka itu antara tendangan T atau tendangan papakan gitu. Kalau waktu itu tendangan di belakang.
di lain tendangan itu pasti nggak jauh yang namanya bandingan. Bandingan tetap suka, kita harus tepat-tepat sama timing, kapan kita mendang, kapan kita banding, itu aja kan nggak jauh dari itu. Dari Mas Faris sendiri tekniknya tadi ya, dari tendangan belakang terus tendangan deep, begitu ciri khas dari Mas Faris. Kemudian Mas, perkembangan pencak silat di Indonesia sendiri Mas, gimana Mas menurut Mas Faris untuk saat ini? Apalagi sekarang ini Indonesia masih ada PON ya Mas di Papua seperti ini. Gimana Mas Faris menurut Mas Faris sendiri? Untuk perkembangan pencak silat sendiri sih untuk saat ini ya di masa pandemi otomatis kayak semacam vakum, mati kutu, nggak ada pergerakan sama sekali karena kita mengikuti anjuran dari pemerintah. Untuk event-event atau tempat pariwisata atau yang lain itu dianjurkan untuk vakum dulu lah. Tapi untuk akhir-akhir ini karena ini udah ada yang namanya PON, udah mulai muncul lagi, maksudnya apa? Event-event udah mulai muncul. Nah kemarin saya sendiri di event perguruan saya sendiri di PSJT kemarin ada event Kejuwil, itu mewakili dari kota Demak di event kejuaraan wilayah Jawa Tengah. Itu udah mulai ada event-event lagi. Nanti setelah Kejuwil kita lanjut ke juara dunia PSJT, piala nasional Supangan. Saya melihat dari event-event PON yang saat ini yang lagi trending, misalnya yang lagi bukan kayak ini, dari Jawa Tengah sendiri ada Mas, atlet cewek itu dari PSJT ada, itu dari anak Banjar. Alhamdulillah kemarin melawan tuan rumah sendiri kalau nggak salah. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk maju ke Kota tingkat selanjutnya. Alhamdulillah dapat. Kalau untuk nomornya sih belum sih, soalnya nggak salah banyak di kelas-kelasnya. Terus untuk juara nunggu seperti itu Mas. Saingannya juga berat-berat apalagi di PON sekarang ini. Apalagi di event PON ini. Oh iya Mas, ini untuk kabar baik, mungkin insya Allah kalau kita udah memenuhi kriteria pencak silat, insya Allah jadi olahraga olimpiade, nggak jadi olahraga lokal di Indonesia, di Asia Tenggara sendiri. Kita bahkan bisa berkaca internasional, kita ke olimpiade. Alhamdulillah ada kabar seperti itu. Jadi teman-teman seperti ya tadi ya, kabar baiknya Indonesia nanti akan bermain di Olimpiade ya Mas? Ya insya Allah. Insya Allah. Ini baru kayak uji syarat semua itu baru mulai dicari, karena kan persyaratan untuk menjadi olimpiade itu kan minimal itu beberapa negara udah ada caburnya gitu. Ini udah 75-80% negara-negara udah ada, terus tinggal nyari 20%-nya tahun kapan kita akan melaksanakan olimpiade. Semoga bisa lah Mas bermain di Olimpiade ya. Amin. Oke, seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian Mas Faris, terakhir ini harapan Mas Faris lah untuk PSJT sendiri, terus bidang pencak silat sendiri, apa ini Mas Faris untuk kedepannya? Ya untuk bidang pencak silat sendiri, untuk PSJT sendiri mungkin lebih hampir semua cabur di Indonesia, bahkan nggak cuma di pencak silat, itu pasti butuh namanya bimbingan dari bawah, dari bawah tingkat kota sendiri. Itu harus terstruktur, harus ada latihan terpusat seperti itu. Jadi ada pembinaan, pengarahan, jadi udah terkoordinasi. Kadang dari tingkat bawah sendiri itu masih minim yang namanya koordinasi seperti itu, pembentukan tim dari tingkat bawah. Adanya nanti kalau ada mendekati event, kita baru bentuk tim dadakan seperti itu. Kalau orang-orang kampung sih bilang kayak
pisang baru dikabin. Ya, betul. Jadi mungkin butuh persiapan yang matang Mas, Nah, untuk seperti itu. memperoleh hasil yang maksimal juga. Dari harapan Mas Faris itu seperti itu teman-teman sekalian, ada persiapan yang lebih matang lagi, terus latihannya juga mungkin diprogram biar nantinya itu saat ada event siap lah. Nggak dadakan habis itu tanding, ya kurang maksimal. Ya walaupun memang dia kembali lagi yang namanya rezeki, pasti dia bakal menang bisa, tapi kurang greget kalau kita nggak ada kembang tim, semangatnya lain dan lain-lain. Ya teman-teman semua, mungkin ini bincang-bincang sedikit lah dengan salah satu atlet yang udah bermain di mana-mana, salah satunya Mas Faris yang sekarang ini di PGRI juga masih berprestasi. Mungkin itu saja Mas Faris ya. Terima kasih atas kesempatannya bisa bincang-bincang sedikit lah mengenai prestasinya Mas Faris, awal mulanya, terus harapannya juga tadi udah disampaikan semuanya. Mungkin teman-teman sekalian jika ingin berlatih juga dalam pencak silat, mungkin welcome ya Mas untuk Ya welcome. Kita sendiri di Universitas PGRI sendiri ada banyak pencak silat. Kalau saya sendiri lebih ke UKM PSAT, karena saya sendiri dari kecil, dari SD sampai SMA, bahkan masuk ke kampus Universitas Dok ini masih tetap di PSAT, dan sekarang mengikuti keorganisasian di UKM tersendiri. Itu untuk saat ini alhamdulillah udah dapat perizinan untuk latihan di kampus. Alhamdulillah seperti itu. ya mungkin sedikit bicara Mas, latihannya itu buat teman-teman yang ingin bergabung dalam UKM PSAT sendiri di Universitas PGRI Semarang, mungkin harinya apa Mas? Untuk hari mungkin masih sama dari minggu-minggu yang lalu ya, mungkin dari tahun yang lalu masih sama, itu dari Senin, Rabu sama Jumat. Untuk jamnya itu setengah 8 sampai 19.30. Untuk saat ini latihannya di kampus 4, di lapangan rumput yang di tengah itu, yang ada yang sendiri di situ. Untuk latihan sih simpel, yang belum punya seragam atau baju pencak silat, kita bisa bawa kaos panjang biar nyaman, biar kita jatuh-jatuhan. Terus yang bawaan itu kita bawa ini, takutnya nanti kita jatuh biar enggak. Mungkin itu saja Mas Faris, terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Untuk teman-teman sekalian, itulah tadi pembicaraan sedikit dari saya dengan Mas Faris, atlet dari Universitas PGRI Semarang. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.